Pagi. Kurang semangat, semangat lagi. Pagi. Semangat, semangat, semangat. Itu dong. Oke, semangat lagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai, silakan cek perapian baju kalian terlebih dahulu, sudah masuk dulu atau belum, kemudian ada sampo atau tidak di sebelah kalian, silakan cek. Ada? Sudah bersih? Baju sudah mandi semua? Sudah. Nah, itu apa Mas Luki? Oke, sudah? Oke, kalau sudah, sebelum kita mulai saya akan absensi dulu untuk keseluruhan siswa. Yang pertama Mas Adian ada? Ada. Mas Bagas Aji? Hadir. Hadir. Oke, Mbak Lucy? Hadir. Mbak Tata, Maulia Tata? Hadir. Mbak Novi? Oke, Mas Ayek, Wanada? Mbak Windarsi? Mas Dwi Ferianto? Hadir. Mbak Deni? Mbak Jadil? Mas Najmudin? Mbak Nia Afriza? Oh, nggak ada. Kenapa? Oh, sakit. Oke. Udah berapa hari? Oh, baru hari ini. Oke, Mbak Ririn Tina juga nggak ada ya? Oke. Mbak Sinta, Mbak Yunia. Oke, berarti yang nggak berangkat Mbak Nia sama Mbak Ririn ya. Oke, kita lanjutkan sebelum kita masuk ke pembelajaran. Kita untuk menambah semangat kita pakai tepuk dulu ya. Oke? Ini untuk biar kalian konsentrasi dulu. Jadi kita akan tepuk. Jadi tepuknya ada 3. Yang pertama, tepuk yang pertama nanti tepuk 1, tepuk 2, hey kanan, tepuk 3, hello. Oke? Kita coba 1, 2, 3 dulu. Oke? Tepuk 1. Oke, belum pakai hey. Yang 1 berarti gimana tadi? Tepuk 1. Oke, tepuk 2. Hey. Tepuk 3. Hello. Tepuk 1, 3. Hello. Oke, kita semua. Siapa ya yang ini dulu? Nggak tanda ya? Berarti belum konsen? Baik. Boleh diulangi? Masuk. Oke, kita ulangi ya. Tepuk 1. Tepuk. Lah. Konsentrasi ya, Mas. Oke, lanjut. Tepuk 2, 3. Hey. Hello. Tepuk 1, 3. Hello. Berarti semua konsentrasi ya. Sudah konsentrasi? Sudah. Mau diulangi lagi? Semangat dong. Sudah. Beneran. Satu kali lagi, kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran. Oke, konsentrasi. Tepuk 1, 3. Hello. Ada yang 1 belum konsentrasi. Jangan pakai lagi. Oke, satu lagi. Tepuk 2, 3. Hey. Hello. Oke, semua semangat ya. Semangat. Semangat. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran yang kita akan sudah semangat? Sudah konsentrasi? Sudah. Mas Bagus? Oh, sudah. Oke, Mas Bagus. Hari minggu kemarin kita sudah bertemu dengan pertemuan yang kemarin. Itu pembelajarannya kita dengan materi apa yang minggu lalu? Oke, ini dia. Kemarin kita belajar tentang masa
Ya. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pasta. Itu ada lasagna, kemudian ada fettuccine, kemudian ada oke, itu adalah jenis-jenis pasta. Kemudian kenapa ya ke pasta kemarin kok bisa semuanya lengket? Saya Kita rebus. Oke, kenapa? Karena saat pasta direbus tidak ditambahkan minyak. Oke, kenapa? Karena pasta tidak menambahkan minyak. Oke. Kemudian ada yang menambahkan lagi? Ayo kemarin. Mbak Sinta kemarin sudah menambahkan ya. Kenapa? Minggu kemarin juga kenapa pasta itu tidak rata ketika direbus? Karena airnya kurang banyak. Jadi minggu kemarin kita sudah pasta, ada jenis-jenis pasta, kemudian kenapa ada penyebab masalahnya dari pasta ya. Nah, ada yang kenapa pasta itu ketika direbus lengket semua, kemudian ketika diangkat tidak rata untuk proses pematanannya. Nah, itu di pasta minggu kemarin. Nah, alhamdulillah ternyata kalian masih ingat untuk materi yang kemarin. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang sandwich. Oke? Sebelum kita mulai, ini ada tujuan pembelajaran hari ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, nanti kalian akan berdiskusi itu akan mengidentifikasi tentang hidangan sandwich dari berbagai sumber. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi alat dengan terminologi. Terminologi itu adalah bahasa-bahasa asing yang digunakan dalam materi resep. Jadi contoh boiling itu kan nanti ada terminologi atau bahasa-bahasa asingnya. Oke. Nah, kemudian melalui berdiskusi peserta didik mampu mengklasifikasi jenis-jenisnya sandwich itu apa. Kemudian melalui berdiskusi peserta didik mampu mengidentifikasi prosedur pembuatan dari sandwich. Kemudian melalui berdiskusi peserta didik mampu mengidentifikasi kriteria hasilnya dari sandwich. Dan melalui kegiatan berdiskusi peserta didik mampu menganalisis masalah pembuatan sandwich dengan mandiri. Dan terakhir, melalui kegiatan pembelajaran hari ini kalian mampu terampil dalam terminologi pada pembelajaran sandwich dengan cermat, tanggung jawab, dan konsisten. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti kalian akan mencari tentang terminologi atau bahasa-bahasa asing di dalam video yang atau masalah yang akan diberikan. Paham ya? Jadi terminologi. Dan kemudian hari ini kalian akan saya berikan pretest terlebih dahulu. Nanti saya akan mengambil nilai. Ya. Bentar saya akan berikan soal pretestnya. Nanti ini ada pertanyaan, kemudian jawabannya di lembar jawabnya di belakang ya. Jangan lupa diberikan nama, kemudian kelas dan absensi. Kelas 11. Silakan kalian kerjakan dulu untuk soal pretestnya. Di belakang jangan lupa ada nama, ada absensi dan kelas untuk kalian dan kerjakan pretestnya. Silakan.
ya. Ada kesulitan dalam pretextnya? Silakan selesaikan pretextnya terlebih dulu. Ada yang sudah selesai? Belum. Oke. Ada 10 soal ya untuk pretextnya. Kalau yang sudah boleh silakan dikumpulkan, kalau yang belum silakan dilanjutkan. Soal. Sudah Mas saya? Mas kurang berapa? Oke, 2 menit lagi ya untuk mengerjakan pretextnya, kemudian langsung dikumpulkan. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran. Ini sudah? Yuk. Ya, setelah 1 menit lagi. Sudah? Sudah. Mbak Junia sudah? Sudah? Oke, Mbak Junia sudah, yang lain? Sudah, Ferry? Mas Ferry? Oke. Sudah? Masih ada 1 menit lagi yang belum, silakan dilanjutkan. Kalau yang sudah, sambil saya mengambil soalnya. Sudah, ya. Sudah, Mbak Sinta? Sudah. Terima kasih. Oke. Mas Luki belum? Belum, Bu. Mas Luki? Sudah? Aman, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Ini untuk soal pretextnya. Kita lanjutkan. Untuk minggu depan kita sudah membagi kelompoknya ya? Ya. Untuk sekretarisnya silakan dibacakan dulu untuk kelompoknya. Karena kita hari ini akan dibagi menjadi berapa kelompok? 5 kelompok. Kita akan bagi untuk nanti kita akan menyelesaikan masalah bagian ini. Oke. Tolong Mbak Sinta ya. Mbak Sinta silakan dibacakan untuk kelompoknya. Ibu, saya akan membacakan kelompok yang sudah untuk minggu kemarin disimak semua ya teman-teman. Nomor 1, saya Magandar, Ibu Setiani, Dina Purwanti, Budi. Nomor 2, Sinta Aulia, Federa, Miyaki, Yeni Sonikawati. Nomor 3, Danu, Novi Dayanti, Bekayanto, Najmudin. Nomor 4, Diniat Rizka, Rizky Wijaya, Bagus Aji, Siti Adina. Nomor 5, Ardian Pratama, Mamuda Tata, Jaziratul Ma'arifah. Sudah ada 5 kelompok, silakan kalian langsung bergabung untuk kelompoknya. Nanti kita lanjutkan untuk pemberian materi. Silakan.
Berarti dan Devi. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada namanya komposisi sandwich. Komposisi sandwich itu terdiri dari 4.
Yang pertama adalah grits, yang kemudian split atau olesan, yang ketiga itu filling, yang keempat itu garnish. Garnish itu apa? Biasa. Biasa. Kalau split tadi? Olesan. Olesan. Filling? Isian. Oke, di sini ada bread atau roti. Itu biasanya sandwich dibuat dari roti yang berbentuk segi empat, yang dinamakan sandwich bread. Kemudian olesannya di sini ada bisa pakai butter, bisa pakai mayones atau campuran butter dan mustard, bisa menggunakan tomat kecap. Jadi olesan itu banyak untuk sandwich. Oke. Kemudian ada filling atau isian. Dia bisa berupa daging, unggas, telur, ikan, sayuran. Jadi tergantung nanti konsumennya biasanya minta dengan filling atau isian. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum? Kita lanjutkan dengan garnish. Garnish itu adalah hiasan. Hiasan itu nanti syaratnya yang sederhana, dia dapat dimakan, kemudian mempunyai rasa yang sama dengan filling. Itu. Kemudian ini jenis-jenis sandwich. Jenis-jenis sandwich itu yang berdasarkan temperaturnya ada cold sandwich dan hot sandwich. Yang cold berarti dia dihidangkan dalam keadaan dingin. Kalau hot sandwich berarti dihidangkan dengan keadaan panas. Kalau dingin itu dia di suhu 15 derajat Celcius. Kemudian di jenis sandwich yang selanjutnya ada cara menggunakan, yaitu yang pertama open sandwich, yang kedua adalah closed sandwich. Kalau yang open sandwich tadi dihidangkan tanpa irisan roti di atasnya fillingnya. Tapi kalau closed sandwich itu diisi kemudian nanti akan ditutup. Oke? Nah, ini kalau yang ini gambar ini berarti apa? Sandwich. Yang ini hamburger. Yang ini apa ya? Yang ada tutupnya nanti. Closed sandwich. Yang ini karena untuk minggu besok kita akan lanjutkan yang ini. Ini ya. Ini di sini ada kualitas sandwich yang ditentukan. Yang pertama, otomatis adalah roti yang kita gunakan atau bread yang kita gunakan, dia harus segar, baru dan ketat. Kenapa ketat? Ketika nanti kita akan trimming dan kita cutting untuk potong, dia tidak hancur atau tidak patah. Coba Mas Denu, kualitas yang tadi. Kualitas kenapa kualitas ini ditentukan dari roti yang harus ketat? Kenapa? Dia tidak apa? Dia tidak hancur dan patah. Kemudian kita lanjutkan ke filling. Filling yang digunakan tidak boleh basah atau meleleh keluar dari sandwichnya. Kenapa? Ketika nanti kita hidangkan, otomatis kalau meleleh dia tidak akan rapi. Oke. Yang ketiga, sandwich harus dipotong rapi rata dengan masing-masing potongan dalam kesatuan atau yang dinamakan nanti di trimmingnya. Ya, kita akan belajar tentang trimming. Ini tipe-tipenya tadi sudah. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Ada simple food sandwich, dia seperti itu, dua dipotong roti dengan olesan dan isian. Biasanya isiannya hanya satu potong keju atau satu potong daging. Yang kedua, multi-decker sandwich, lebih dari dua potong roti dengan beberapa bahan isian. Open face sandwich terbuka, dibuat dengan sepotong roti, isian tidak ditutupi dengan roti lagi atasnya ya. Kemudian di sandwich adalah ukurannya kecil. Dia sandwich yang mewah tanpa kerak roti dari bahan-bahan ringan yang dia biasanya digunakan untuk mendampingi kita minum teh. Kemudian yang selanjutnya jawab itu adalah sandwich yang dimana dia dibungkus dengan seperti apa ya? Kalau kita kebab ya, nanti seperti kebab. Nah, ini adalah tipe-tipe sandwich atau hot sandwichnya. Yang pertama ada simple hot sandwich, kemudian open face hot sandwich, grill sandwich, dan deep fried sandwich. Nah, yang
kita lanjutkan. Nah, ini adalah teknik pembuatan sandwichnya. Yang pertama tadi ada yang bilang apa? Trimming. Trimming yaitu memotong bagian yang tidak diperlukan seperti kulit roti yang mengeras, kemudian bagian filling yang menonjol keluar dan sebagainya. Itu adalah trimming. Kemudian cutting itu adalah dipotong bagian-bagian yang lebih kecil. Ada triangles dan double cut. Jadi kalau yang triangle satu roti itu kalian nanti dibagi menjadi 4. Tapi kalau double itu hanya dibagi menjadi 2. Nah, itu bedanya yang triangle itu menjadi 4, sama-sama segitiga cuma dibagi menjadi 4. Kalau yang double itu adalah dibagi menjadi 2. Kemudian dressing atau sandwich yang sudah dipotong kemudian di atas piring, diletakkan di atas piring dan dia tidak boleh menutupi logo dari hotel atau kafe atau yang biasanya kan ada capnya ya. Nah, ketika penyajian itu tidak diperbolehkan sandwich itu menutupi logonya. Nah, yang terakhir adalah garnish atau Biasa. Ini standarnya sandwich. Oke, cara penyimpanan sandwich itu adalah diletakkan di tempat yang bersih, ditutup rapat dengan tablet. Kemudian kalau full sandwich disajikan di 15 derajat Celcius, kalau full sandwich di atas 60 derajat Celcius. Oke, ini ya. Ada yang ditanyakan sampai ini? Karena ini sudah selesai untuk yang sandwich. Izin bertanya Bu. Oke. Kenapa sandwich tadi ada yang disebut dengan simple full sandwich? Oke. Simple full sandwich tadi karena hanya terdiri dari satu potong, biasanya ada satu potong keju dan satu potong daging yang di situ. Jadi dia dimaksudkan dengan namanya simple. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Oke. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan di bagian sandwich, hari ini kalian untuk menganalisis video yang akan Bu Devi berikan yang sudah ada di link grup kalian masing-masing, di grup WA kita ya. Nah, nanti itu ada kelompok 1 di video 1, kelompok 2 di video 2, kelompok 3 di video 3, kelompok 4 di 4, 5 di video 5. Kemudian nanti kalian akan menganalisis atau mencari terminologi di dalam video tersebut. Oke. Nah, contoh ini saya akan memberikan satu video. Nanti kalian akan menganalisis apa aja yang coba kita lihat. Assalamualaikum. Hello, you can introduce myself. My name is Anja Dewi. I'm from 12 Sociology. Here, I will make a simple sandwich. The ingredients is white bread, cheddar cheese. Nah, nanti akan kalian cari bahan-bahan yang ada di situ apa aja. Silakan kalian nanti tuliskan. mayonnaise, boiled egg, sausages, tomato slice, and lettuce leaves. How to make a simple sandwich? Let's go. First, choose your bread on the table. Turn on your stove. Leave the bread on the oven turning brown. Oke, kita contohkan dulu. Tadi dia memakai bahan apa aja? Mayonnaise. With Pertama bread. dong. Roti putih. Iya, roti ya. Kemudian Cheddar cheese. cheese. Kemudian Saus. Kemudian Mayonnaise. Kemudian ada alatnya ya. Alatnya apa aja? Teflon. Kemudian Tahu.
Finally, your simple and delicious sandwich is ready to serve. Oke, sudah ya. Ini salah satu untuk videonya. Jadi nanti saya akan berikan LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Kemudian nanti kalian akan menganalisis atau melihat video. Setiap kelompok akan menganalisis satu video. Kemudian dilihat di situ ada bahannya apa saja, kemudian alat yang digunakan apa saja, kemudian teknik olahnya. Contoh tadi ada apa aja di situ. Nanti kalian tulis di LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Kemudian nanti kalian presentasi. Ada yang ditanyakan ke sini? Iya. Kalau ditulis di LKPD tepat pakai bahasa asing atau bahasa Inggris? Iya, kita harus pakai menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Karena kenapa? Karena kita akan mencari tentang terminologinya menggunakan bahasa asing untuk membiasakan kita menggunakan bahasa asing. Contoh merebus tidak boleh ditulis merebus tapi apa? Boiling. Oke ya. Kalau menumis Sausage. berarti seperti itu menggunakan bahasa asing. Oke? Karena itu untuk teknologi. Apakah sudah siap untuk berdiskusi? Siap. Oke, kalau sudah siap saya akan berikan LKPD. Untuk videonya silakan dibuka di grup WhatsApp. Sip. Fadil. Nanti berikan tugas-tugasnya, kelompoknya, mungkin nama-nama anggota kalian. Kok dibuka itu? Jangan lupa nanti juga ditulis kelompok 3 mana? Saya. Kelompok 2? Oke, kelompok 2. Nanti jangan lupa diberikan kelas kelompok 1. Oke, dibuka dulu untuk lembar kerjanya. Yang lihat dulu videonya ditanya. Apakah sudah bisa dibuat link videonya? Kelompok 1 sudah bisa dibuka linknya? Sudah. Buka link YouTube-nya. Iya. Kemudian kamu juga. Ya. Oke, untuk ini kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silahkan ditulis untuk namanya, hari, dan kelompoknya kelas 11A ya. Kelas 11A. Kemudian kelompok videonya sudah bisa. Oke, silakan analisis dan ditulis di kelompok
Kalau yang materi dressingnya tuh, kusno tuh. Mayones, jo, cabbage, jo, carrot, dicampur. Tapi nggak tahu ya. Pakai kismis. Kismis apa? Oh.
Boleh silakan langsung baca di sini. Oh kamu nanya. Sudah berapa dok? Sudah dapat semua ya. Oke ya, 3 menit lagi kemudian nanti kalian akan presentasikan seperti yang kemarin, tapi nanti tidak ada penyimpulnya terakhir saja. Jadi kelompok 1 presentasi, kemudian kelompok berapa yang akan bertanya? Kelompok 5 ya? Kelompok 5 untuk bertanya ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 4 yang bertanya. Kemudian kelompok 3 ya. Kelompok 3 presentasi, kelompok 1 yang akan bertanya. Kemudian kelompok 4 presentasi, kelompok 2 yang bertanya. Kelompok 5 presentasi, kelompok 1 bertanya. Oke, nanti kemudian presentasi depan silakan untuk hasil kalian yang sudah ambil. Gimana? Ya. Kelompok 2 presentasi, kelompok 5 ya. Nanti silakan semua, meskipun yang sudah ada satu kelompok, tapi semua harus dimasuk. Kelompok 4 selesai, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, 3 siap, 3, 4 selesai, 5 sudah siap. Oke, kalau sudah siap kita akan tes briefing sebentar, tapi ini kelompoknya dibagi saja. Bagas, aku kesini lagi. Oke, ini dari Adrina sampai Adria itu kelompok 1, ini kelompok 2. Bentar, kelompok 3 kita ada ice briefing yang itu adalah untuk kalian biar tidak sepanjang kan
Dung dung. Tis. Ta. Dua. Kalau dua saya jadi dua. Yuk. Ta. Dung. Tis. Ta. Dung. Tis. Dung. Mulai dari kelompok 1, sudah siap? Oke, silakan maju untuk nanti perkenalan mulai perkenalan ini, kemudian presentasikan apa hasilnya. Oke, kelompok saya 1 berarti saya Wananda, Lucy, Dina, dan Bagus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama bahan dengan atas nama kami Santoso, saya Wananda. Tidak berarti Gus Sepriani. Pertama, 1 bahan white bread, B cheddar cheese, C saus dan mayones, D mayones, E garlic egg, F sausage, G tomato slice, H lettuce, I mayonnaise. Pengertian dari buat bread sama dengan roti tawar putih, B yang terbuat dari susu sapi yang sudah terpasteurisasikan. Keju cheddar memiliki tekstur yang cenderung keras, berwarna putih pucat, memiliki rasa yang tajam dan gurih. Keju cheddar berasal dari Inggris. Saus sama dengan salah satu bahan pelengkap makanan yang berbentuk cairan kental dan pada umumnya berfungsi sebagai bahan penyedap dan penambah cita rasa masakan. Mayones adalah produk simulasi semi padat minyak dalam air yang dibuat dengan menambahkan bahan lain seperti garam, vinegar, gula, dan lain-lain. Komposisi mayones mengandung 65% lemak atau minyak, kuning telur, asam, dan bumbu lain. F. Saus. Sosis adalah suatu makanan yang terbuat dari daging kucing, lemak hewan, ternak, dan rempah serta bahan-bahan lainnya. B. Tomat slice. Tomat yang dipotong tipis-tipis. H. Lettuce daun selat dan hijau. I. Meat slice, daging fresh yang merupakan daging sapi yang mengalami pengolahan dengan cara diiris-iris menggunakan mesin khusus. Dua alat ada teflon, B cekong, C stop. Pengertiannya yaitu A. Teflon alat memasak yang mempunyai daya anti lengket. B cekong jepitan kue. C stop kompor. Tiga metode dasar atus baker C spring C steaming. Pengertian atus sebuah roti yang dipanggang C baker. Pengolahan makanan menggunakan panas terik atau dipanggang C spring. Teknik olah mengoles C steaming. Memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan seperti kulit roti yang mengeras, bagian filling yang tambah keluar dan sebagainya. Ini dilakukan untuk mendapatkan bentuk sensasi yang lebih baik. Sudah? Oke, silakan kalian tutup dulu atas pertanyaan. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan dari teman-teman? Kelompok berapa ya? Silakan.
izin bertanya. Oke, dari Mas Luki ya. Ya. Mas Luki ya, silakan Mas Luki. Plus pada hasil laporan dari kelompok 1 ada poin E untuk sandwich itu telur bagaimana ada cara yang baik bagaimana? Oh, cara merebus buyuti yang bagus itu bagaimana? Karena di dalam tadi kalian akan menyebutkan satu ajaran yang buyuti. Oke, silakan. Menjawab ya. Silakan. Poin E atau sandwich rebus yang digunakan dalam Ya. Nah, ya, oke. poin E atau telur rebus yang digunakan dalam sandwich tadi. Caranya merebus air hingga mendidih, kemudian masukkan telurnya, kira-kira masak atau boiling 10 menit. Diamkan pada air rebusan sekitar 5 menit dengan keadaan api mati. Angkat dan sajikan. Bisa dicoba. Mas Luki, sudah menerima? Ya. Tadi berarti harus direbus di air mendidih berapa menit? 10 menit. Oke ya Mas Luki? Ada yang ditanyakan lagi Mas Luki atau kelompoknya? Kelompok yang lain? Tidak. Oke, kalau tidak silakan bisa ditutup untuk presentasi kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 2 itu Kak Sinta, Yadira, Widati, dan Mbak Deni. Betul? Ya, silakan untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Oke. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kegiatan kelompok kami yang beranggotakan saling bersama-sama. Saya Sita Aulia. Saya Nadia, saya Widati. Satu, bahan A, bread, B, mayonnaise, C, tomato slice, D, plastik, E, meat slice, F, tomato ketchup, G, chicken slice, H, red egg, E, cucumber, J, bacon, K, french fries. Pembagiannya yaitu white bread, adalah roti tawar putih. B, mayonnaise. Mayonnaise adalah produk emulsi semi padat minyak dalam air yang dibuat dengan menambahkan bahan lain seperti garam, vinegar, gula, dan lain-lain. E, C, tomato slice, tomat yang dipotong tipis. D, lettuce, daun selada hijau. E, beef slice, daging sapi yang diiris tipis. F, tomato kecap. D, chicken slice, daging ayam yang diiris tipis. H, red egg, hidangan dari telur ayam yang disukai dengan minyak goreng panas tanpa diaduk terlebih dahulu. E, cucumber atau mentimun. J, bacon, produk daging yang terbuat dari babi. Bacon dibuat dari beberapa potongan daging, biasanya diambil dari bagian samping dan dibakar dengan babi. K, french fries, kentang yang digoreng di dalam minyak goreng yang membuat minyak hingga terendam atau deep fry. 2, alat oven, pickle, stove, knap. Oven peralatan dapur yang digunakan untuk pemanggang dan pemanasan. Makanan biasanya dimasak dengan cara ini: mencampur daging, kaserol, dan dipanggang seperti roti, kue, dan makanan penutup. Ketel, jepitan kue, stop, kompor. E, flat, bread knife, pisau. E, flat piring, bread knife, pisau roti. Metode dasar adalah A, terus B, bacon, C, spirit, D, daging. A, terus sebuah roti yang dipanggang, B, bacon, pengolahan makanan menggunakan panas kering atau dipanggang. C, spirit, teknik olah-olah. D, cleaning, memotong bagian-bagian yang tidak perlu seperti kulit roti yang mengeras, bagian kering yang menonjol keluar, dan sebagainya. Cleaning dilakukan untuk mendapatkan sandwich yang lebih baik. 4, jenis sandwich, menurut sandwich.
Oke, halo. Hai. Oke, Mbak, sudah? Sudah. Silakan untuk yang akan bertanya pada kelompok 2. Ya, Mbak. Mau bertanya, pada hasil presentasi nanti disebutkan pattern nanti seperti apa? Hanya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bacon itu aslinya dari produk daging yang terbuat dari babi. Bacon dibuat dari beberapa potongan daging. Biasanya diambil dari bagian samping, belakang, daging babi. Apa sudah jelas untuk kelompok 5? Ya, ada pertanyaan lagi? Sudah. Yang banyak. Ada yang pertanyaan lagi? Oke. Ya, oke. Ya. Oke, silakan. Jadi mesti dari babi atau bisa dari daging yang lain? Oke. Apakah dia hanya babi atau dari produk yang lain? Tidak. Untuk saat ini bacon dari ayam dan sapi sudah bersertifikat halal. Jadi sudah bisa dikonsumsi bacon halal. Apa ada yang mau ditanyakan berarti lagi? bisa. Jadi bisa. Jadi sekarang dia tidak hanya dari babi, tapi kita bisa dari ayam atau sapi. Ini karena kita sudah menggunakan yang halal. Jadi kita kalau menggunakan yang dekat itu menggunakan yang halal, menggunakan daging ayam atau menggunakan yang daging sapi. Karena kita tidak boleh menggunakan daging babi. Oke, sudah ada pertanyaan lagi? Tidak cukup. Oke, kalau sudah cukup silakan di. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya adalah kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 2, 3. Hey. Hello. Kelompok 1, 3. Hello. Kelompok 2. Hey. Kelompok 3. Hello. Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3, kelompoknya Mas Danu. Novi ya? Ya. Novi, Dwi, Ferry, sama Najmudin. Silakan. Oke, untuk kelompoknya Mas Danu, kelompok 3, Mbak Novi, Dwi, Ferry, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Yang bersangkutan saya Najmudin. Saya Ibrahim. Saya Tidak. Dan saya Novi Hidayat. Yang pertama, makanan. Bread. Bread adalah roti tawar putih. 2. Slice cheddar cheese adalah keju cheddar terbuat dari susu sapi yang sudah dipasteurisasi. Keju cheddar memiliki tekstur yang cenderung keras, berwarna putih pucat, memiliki rasa yang tajam dan gurih. Keju cheddar berasal dari Inggris. Yang ketiga, butter. Butter merupakan produk pengadukan memisahkan lemak mentega, padatan dari mentega, cairan. Mentega merupakan yang paling sering dibeli. Ada yang terbuat dari susu sapi, susu domba, kambing atau kerbau. Yang keempat, mayonnaise. Mayonnaise merupakan produk emulsi semi padat minyak dalam air yang terbuat dengan menambahkan bahan lain seperti garam, vinegar, gula, dan lain-lain. Komposisi mayonnaise sedikitnya mengandung 65% lemak atau minyak, kuning telur, asam, dan bumbu lain. Yang kelima, tomato cherry. Tomato cherry adalah tomat kecil. Yang ke-6, carrot, wortel. Yang ke-7, cabbage atau kubis. Yang ke-8, parsley. Yang memiliki ukuran daun yang lebih kecil bila dibandingkan dengan tadi.
Daunnya juga cenderung keriting dan bergerobak. Selain itu, daun parsley juga berbentuk bulat dan halus. Yang ke-10, potato. Keripik kentang adalah potongan tipis kentang yang digoreng deep fried atau dipanggang sampai kering. Keripik kentang umumnya disajikan sebagai pembangkit selera, appetizer atau makanan ringan snack. Yang kedua ada alat. Yang satu gelas, yang kedua ekor menghidupkan kue. Yang ketiga salamander, yaitu peralatan dapur yang digunakan untuk memanggang dan biasanya dapat ditaruh di atas meja dapur. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3. Siapa yang bertanya untuk di kelompok 3? Oh iya, Mbak Lucy ya. Oke, Mbak Lucy silahkan. Pada hasil presentasi tadi disebutkan masukkan bread pada salamander. Salamander itu seperti apa ya? Izin menjawab dari kelompok 1. Salamander adalah peralatan dapur yang digunakan untuk memanggang dan biasanya dapat ditemukan di atas meja dapur. Oke. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Mas Luki ada pertanyaan? Tahu? Perbedaan antara salamander sama oven apa ini? Ya. Benar. Izin jawab. Iya. Perbedaan mesin salamander biasanya digunakan di dapur profesional karena mudah digunakan serta membantu pekerjaan. Jika dibandingkan dengan mesin biasa, salamander mampu memanaskan makanan dengan lebih cepat. Oke, berarti intinya adalah salamander dengan oven perbedaannya adalah salamander lebih kecepatannya lebih cepat untuk memanggang, ya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk kelompok? Oh, enggak ada pertanyaan. Tidak ada. Oh iya, kelompok 3 sudah tidak ada pertanyaan, jadi silakan ditutup, kemudian silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 tepuk tangan. Selanjutnya kelompoknya Mas Luki, Mbak Yunia, Bagas, sama Siti Adrina. Silakan. Ya, silakan. Oke, silakan. Mbak Yunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami untuk memperkenalkan hasil dari diskusi kami tentang video yang telah dipaparkan oleh Bu Guru yang diberikan. Ya. Dengan saya Budi Wijaykusuma. Saya Nia Rizka Putri. Saya Bagas Aziz Santoso. Saya Siti Adrina. Ya. Bahan yang pertama ada bread, 2 french fries, fresh mustard, 2 letas, 3 slice tomato, cheddar cheese, bacon, french fries, coleslaw, dan mayones. Bread adalah roti tawar putih. Untuk sandwich digunakan roti tawar putih. French mustard yaitu mustard merupakan saus pelengkap yang umumnya dijadikan bahan tambahan makanan seperti pada hotdog atau makanan ringan lainnya. Ini memiliki rasa yang khas antara perpaduan pedas dan gurih yang menambah lezat makanan. Yang ketiga yaitu keju cheddar. Keju cheddar terbuat dari susu sapi yang sudah dipasteurisasi.
Keju cheddar memiliki tekstur yang cenderung keras, berwarna putih pucat, memiliki rasa yang tajam dan gurih. Keju cheddar berasal dari Inggris. Yang keempat adalah feta stick, yaitu daun selada hijau. Yang kelima adalah tomato slice atau tomat yang diiris tipis. Yang keenam bacon, yaitu produk daging yang terbuat dari babi yang tadi dijelaskan kelompok 1. Dua. Ya. Bacon dibuat dari beberapa potongan daging, biasanya diambil dari bagian samping dan belakang daging babi. Di Amerika Serikat, bacon hampir selalu dibuat dari perut babi. Yang selanjutnya adalah French fries, yaitu kentang yang digoreng di dalam minyak goreng yang banyak hingga terendam atau difrying. Yang terakhir yaitu mayonnaise, produk emulsi semi padat minyak dalam air yang dibuat dengan menambahkan bahan lain seperti garam, vinegar, gula, dan lain-lain. Komposisi mayonnaise sedikitnya mengandung 65% lemak atau minyak, kuning telur, asam, dan bumbu lain. Dengan alat 1 teflon, yaitu alat memasak yang mempunyai daya anti lengket. Kedua, kektong, yaitu jepitan kue. Toothstick atau tusuk gigi, dan knife atau pisau. Dengan metode dasar, toast, yaitu sebuah roti yang dipanggang, bake, yaitu pengolahan makanan menggunakan panas kering atau dipanggang, spread, yaitu teknik olah mengoles, dan trimming, memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan seperti kulit roti yang mengeras, bagian filling yang menonjol keluar, dan sebagainya. Trimming dilakukan untuk mendapatkan bentuk sandwich yang lebih baik. Jenis sandwich yang kami presentasikan tadi yaitu BLT sandwich atau bacon, lettuce, dan tomato. Ya. Ada yang ditanyakan dari kelompok N? Oh iya, kelompok Mbak Eni ya. Mbak Eni, silakan Mbak Eni. Mohon izin bertanya untuk kelompok 4. Saya mau bertanya pada hasil presentasi tadi disebutkan coleslaw atau salad apa. Kalau bisa dijelaskan isi coleslaw itu apa saja? Coleslaw terdiri dari white cabbage, ada carrot, terus ada tambahan lain misal irisan apel, kismis yang cabbage sama carrotnya tadi dipotong kecil kulit dan ditambahkan dengan mayonnaise. Bisa ditambahkan juga dengan salt pepper. Lalu diaduk bersama sandwich tadi dengan menggunakan lettuce dan coleslaw-nya ditaruh di atas. Baik, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak? Tidak, Mas? Yang satu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompoknya Mas Sardian ya, sama tim silakan dipresentasikan. Sekarang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Ardian Pratama. Saya Maria Rana Sakina. Saya Rana Sakina. Saya Jizal Trijaka. Bahan bread. White bread adalah roti tawar putih. 2. Mayonnaise adalah produk emulsi semi padat minyak dalam air yang dibuat dengan menambahkan bahan lain seperti garam, vinegar, gula, dan lain-lain. Komposisi mayonnaise sedikitnya mengandung 65% lemak atau minyak, kuning telur, asam, dan bumbu lain. 3. Tomato ketchup. 4. French mustard. French mustard merupakan saus pelengkap yang umumnya dijadikan tambahan makanan seperti pada hotdog atau makanan ringan lainnya. Ini memiliki rasa yang khas antara perpaduan pedas dan gurih yang menambah
daging yang terbuat dari babi. Bacon dibuat dari beberapa potongan daging, biasanya diambil dari bagian samping dan belakang daging babi. Di Amerika Serikat, bacon hampir selalu dibuat dari perut babi. Slice steak telur rebus yang diiris tipis, 8 slice daging ayam yang diiris tipis, 9 slice ham. Ham adalah bagian daging babi yang berasal dari bagian kaki belakang. 10 keju cheddar. Keju cheddar terbuat dari susu sapi yang sudah dipasteurisasi. Keju cheddar memiliki tekstur yang cenderung keras, berwarna putih, pucat, memiliki rasa yang tajam dan gurih. Keju cheddar berasal dari Inggris. 11 red parsley, 12 carrot wortel, 13 parsley. Red parsley memiliki ukuran daun yang lebih kecil bila dibandingkan seledri. Daunnya juga cenderung keriting dan bergerombol. Selain itu, daun parsley juga berbentuk bulat dan halus. 14 potato. Keripik kentang adalah potongan tipis kentang yang digoreng, di-fry atau dipanggang sampai garing. Keripik kentang umumnya disajikan sebagai pembangkit selera, appetizer atau makanan ringan snack. 2 alat. 1 vektor. Vektor ada. Vektor aktivitas kue, B, tusuk gigi, C, bread flag, roti, D, flag, piring. 3 metode dasar. 1 sosba yang dipanggang, 2 proses pengolahan makanan menggunakan panas sering atau dipanggang, 3 teknik olah mengoles, 4 ini memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan seperti kulit roti yang mengaras, bagian filling yang mengandung kuah dan sebagainya. Ini dilakukan untuk mendapatkan protein yang baik. Sudah? Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 5. Oke, silakan Mas Said, mana Ben? Mohon izin bertanya untuk kelompok 5. Kelompok 5. Hasil presentasi tadi saya mendengar ada model training. Model training itu digunakan untuk apa ya? Sama dan kenapa harus menggunakan toasting? Untuk stick. Izin menjawab pertanyaan kelompok 1. Trimming adalah cara merapikan bread atau sandwich bagian pinggir atau filingnya agar bisa rapi susunannya, dan stick digunakan agar saat memotong sandwich bread tidak bergeser kemana-mana. Ya. Jadi bukan trimming tapi Trimming. Ya, trimming itu yang digunakan jadi dia metodenya yang untuk merapikan di bagian pinggir. Oke, itu ya Mas ya. Enggak apa-apa. Terima kasih untuk Mas Said Yolanda. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke, silakan ditutup untuk kelompok 5 ya. Silakan. Ya, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah semua. Tepuk tangan juga. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1, 2, 3. Terima kasih untuk semua. Untuk hari ini sudah presentasi semua. Untuk presentasi hari ini tadi sudah ada pertanyaan dari siapa? Dari anak teman ya. Sudah ada tadi ada yang tanya tentang salamander, kemudian ada tanya tentang trimming. Ya. Ayo Mbak Yulian, kenapa? Mbak Yulian sudah dapat ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ada refleksi untuk hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan kan ya? Menyenangkan. Nanti juga ada refleksi yang akan saya kirim ke punya kalian di WhatsApp group. Nah, kemudian nanti akan kalian isi untuk refleksi pembelajaran hari ini. Selanjutnya saya akan ada pertanyaan untuk sampai sini untuk di diskusi tadi. Tidak?
cukup. Oke. Selanjutnya berarti saya akan masuk ke dalam penilaian di post-test. Saya akan berikan untuk post-test kalian. Nanti diisi silakan di bagian belakangnya. Jangan lupa kalian kasih nama kelas 11A, kemudian ada absensinya, silakan dikerjakan kira-kira sekitar 10 menit. Silakan. Kemudian hasil diskusi tadi dihubungkan ke saya lagi nih. Ada yang belum dapat? Sudah semua? Oke, silakan berjalan sekitar 10 menit untuk post test ini.
terminologi atau isi dari bahasa asing yang akan kalian nanti artikan atau cari arti dari terminologi di sini. Kita akan pertanyaannya adalah salah satu nanti akan maju, kemudian ditanyai di sini senang, di sana senang. Kemudian yang maju ini nanti mulai dari BB dulu satu. Ketika beliau berdiri stop, berarti ini akan stop di mana? Kemudian akan menjawab dari kartu ini. Paham? Ini mulai dari bagus dulu ke sana, nanti Adrian kalau udah balik, nggak boleh dilempar. Jadi dia harus seperti ini. 1, 2, 3. Paham? Bisa? Oke, kita mulai. BB akan lihat untuk di berapa. Jadi nanti itu dijalankan, BB akan stop di mana? Paham? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Stop. Siapa ya? Oh ya, oke Mbak. Silakan dijawab untuk kartu yang ini. Dapatnya apa? Oke, trimming itu apa? Memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan seperti kulit roti. Oke, trimming itu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Mbak, sini bantu saya ke depan. Nanti kasih dulu ke Mbak Mas. Ya, sini. Mbak, sini ya. Sini ya. Oke, dari Mas Bari. Nanti kalau boleh, kalau baru di sini langsung dimakan. Oke, kita lanjut di sana. Kemudian nanti kalian stop. Yuk, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Ya, boleh. Silakan berikan kartunya. Dapat apa Mas Luki? Salamander, Apa ya salamander? alat dapur yang digunakan memanggang yang dapat diatur di meja. Oke, tapi tadi ada ya yang pertanyaan antara salamander dan oven. Lebih cepat mana untuk pengovenan atau memanggangnya? Oven. Salamander Mas Luki. Oke, terima kasih. Sini Mas Luki, bantu saya. Berarti mulai bagus banget. Yuk Mas Luki, nanti bantu saya stop ya Mas Luki. Yuk, silakan. Di sini senang, di sana senang, di mana yang kartu yang akan diberikan apa Mbak dapatnya? Kapage. Apa itu ayo? Kebex. Apa itu kebex? Oh, betul enggak? Apa? Juga dengar itu. Sandwich. Apa sih Mas Luki? Bacanya apa? Ya, itu artinya kubis, betul? Oke, lanjut satu lagi. Dari siapa tadi? Mbak Tata? Sini Mbak Tata. Apa sini yo? Nanti oke, silakan. Yuk. 1, 2, 3. Di sini.
Sausnya ditambah pada makanan. Apa sih? Saus bermaksudnya Ya. saus yang ditambah makanan berupa pedas dan lesang. Oke ya. Terima kasih untuk Mas Danu. Sudah ya. Oke. Sama Mas Danu besok kita lanjutkan lagi ya karena waktu kita sudah ini selesai. Oke. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang berbagai jenis sandwich. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke. Baiklah kalau tidak ada silakan Mas Luki atau kakak kelasnya untuk menyimpulkan untuk pembelajaran dari ini itu apa saja Mas Luki. Silakan. Hari ini kita mempelajari tentang hidangan sandwich dan komposisinya. Ada bread, roti, kue, olesan, filling isi, dan garnish biasa. Kemudian ada jenis sandwich yang yaitu food sandwich dan non sandwich, serta cara menghidangkannya. Ada open sandwich dan closed sandwich. Oke, terima kasih, bagus ya untuk Mas Luki. Ada yang lain selain yang dibutuhkan? Oke, Mas Danu silakan. Video sudah kami realisasi ada banyak spread atau olesan untuk menusu. Ya. Bukan hanya mayonnaise tapi ada tulang kecap, mayonnaise, ada butter dan fried mustard. Oke, baik. Kita semua ya. Ada yang tambah lagi? Sudah tidak ada? Oke, tidak ada. Baiklah, tadi yang sudah disimpulkan dari Mas Luki sama Mas Danu bahwa kita di dalam sandwich itu untuk olesannya itu tidak hanya cuma satu mayones yang kita kenal, tapi ada beberapa olesan atau spreadnya, yaitu ada tomato ketchup, ada mayones, ada butter dan lain-lain. Oke ya, untuk hari ini itu saja. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan ke pembelajaran tentang unggas. Silakan kalian pelajari tentang unggas terlebih dahulu. Dan marilah kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk Mas Ketua Kelas, silakan kita tutup untuk doa hari ini. Oke? Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri nalim salam fi husnillah illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Oke. Terima kasih untuk Ketua Kelas.